semua ada yang mengetahui apa itu sebenarnya tahsin ya. Tahsin itu sama dengan tajwid ya. Tahsin dan tajwid itu sama. Tahsin berasal dari kata tahsin itu berasal dari kata hasana yuhasinu yang artinya memperbaiki, membaguskan, mempercantik, memperindah atau membuat eh, lebih baik dari semula ya. Itu namanya tahsin. Secara istilah, tahsin itu mengeluarkan yaitu apa? Yaitu mengeluarkan setiap huruf-huruf Al-Qur'an dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Yaitu hak itu adalah berupa makhrajul hurufnya, sifatnya, kemudian kalau mustahak itu adalah memperhatikan hukum-hukum bacaannya, yang menyempurnakan pengucapan hukum hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya seperti misalkan idhar, idgham, ikhfa, iklab dan lain sebagainya. Itu ada dimasukkan ke dalam mustahak ya. Nah, nanti kita dalam mustahak ini nanti kita akan bertemu dengan makharijul huruf, apa namanya itu ahkamul huruf ya, kemudian mad wal qasr, lam ta'rif dan segala dan semacamnya ya. Itu namanya mustahak ya. Mengapa kita harus membacanya dengan tahsin? Dengan tahsin itu maksudnya dengan tartil ya. Tartil itu dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sebagai perintah Allah ya dalam Quran surat Muzammil yaitu atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ya, yaitu yang kedua adalah orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya dan barang siapa yang ingkar kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi bagi orang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar secara tartil maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya itu ya, maksudnya seperti itu. Jadi, kenapa kita harus baca Al-Quran dengan tahsin atau tajwid? Karena satu, sebagai perintah Allah yang jelas dikatakan dalam Al-Quran surat Muzammil ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 121. Sebenarnya masih banyak ya perintah-perintah membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan baik dan benar. Selanjutnya, itu yang pertama, yang kedua adalah bukti tanda kesyukuran ya. Bukti tanda kesyukuran kita kepada Allah yaitu dengan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Segala puji bagi Allah dalam surat Al-Kahf. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok ya. Artinya eh, ketika orang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menjalankan mentadabburinya, kemudian mengamalkannya, maka Allah tidak menjadikan dia bengkok, lurus maksudnya dia selalu di jalan yang lurus ya. Kemudian setiap muslim dituntut untuk senantiasa menjadikan dirinya agar semakin dekat dengan Al-Quran. Sebagai tanda syukur telah diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk yang lurus bagi hamba-hambanya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat ya dari Allah, bukti nyata yang bisa kita nikmati sekarang ini ya. Bukti kebesaran Allah dan bukti bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar menerima wahyu dan menerima kalamullah ya dari melalui malaikat Jibril ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah ya, perkataan Allah, ucapan Allah untuk kita semua, bagi kita semua yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu Al-Quran ya. Baik, yang ketiga adalah membiasakan profesi takwa ya, profesi takwa kita. Itu wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah bentuk pembiasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu banyak ya suratnya bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang keempat adalah menghindarkan dari kesalahan ya. Kesalahan itu ada dua ya. Ada lahun jali, ada kedua adalah lahun khafi. Lahun jali adalah kesalahan yang tergolong fatal jika dilakukan oleh pembaca Al-Qur'an yang bahkan kesengajaannya menjerumuskan pada amalia yang haram seperti tertukarnya huruf-huruf yang dibaca, baris atau harokatnya salah ya, berubah misalnya A jadi I jadi U ya. Kemudian karena kurang sikap kehati-hatian pembacanya. Nah, itu
akan menjerumuskan kita kepada hal amal yang haram kalau seandainya kita baca Al-Quran tetapi tidak memenuhi kaidahnya. Nah, yang kedua adalah lahun khafi, adalah kesalahan yang tergolong ringan memang tetapi bisa merusak bacaan ya. Ya, tidak menyempurnakan kaidah panjang pendeknya sebagaimana yang diminta atau tidak menahan gunahnya ya sebagaimana kaidahnya. Nah, kesalahan ini walaupun tergolong ringan tetapi apabila terus kita lakukan ya dari segi bacanya dan juga tidak diindahkan, akan mencemari keindahan Al-Qur'an dan dari segi bacanya ya. Kemudian Eee, pentingnya yaitu yang keenam adalah menjadi sebaik-baik manusia, ya seperti kemarin saya katakan di pembukaan ya, menjadi sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi bagi orang yang, belajar Al-Qur'an, kemudian dia mengajarkannya, maka menjadi manusia yang sebaik-baiknya ya, sebaik-baik manusia ya. Nah, kemudian sesungguhnya orang-orang yang paling utama di antara kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak ya ayat-ayatnya, ya ada beberapa ya, ada beberapa. Kemudian, nah itulah tadi ya beberapa eh, tahsin perlunya kita membaca Al-Quran dengan secara tartil yaitu memenuhi hak dan mustahaknya. Itu tidak bisa kita dapatkan dari kita belajar dari YouTube, belajar dari Google. Kenapa? Karena harus dipraktekkan ya dengan guru ya. Karena ada mungkin beberapa hal yang harus kita praktekkan cara mengucapkannya. Atau kita pelajari dari buku saja tanpa ada bimbingan ya, karena memang nanti khawatir kesalahpahaman terjadi. Nah, ini jadi harus selayaknya Rasulullah SAW yaitu bertalaki kepada malaikat Jibril, begitupun juga kita. Para sahabat bertalaki kepada Rasulullah SAW. Kemudian generasi tabi'in juga bertalaki dengan para sahabat. Begitu selanjutnya sampai kepada kita ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita keutamaan menuntut ilmu. Nah, keutamaan menuntut ilmu ya. Ilmu itu adalah warisan para nabi ya. Jadi barang siapa yang mengambil warisan tersebut maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, salah satu mempelajari Al-Qur'an, memang Al-Qur'an ini semua ada di sana, semua ilmu ada ya. Ilmu apapun ada di sana di dalam Al-Qur'an, maka bagi orang yang belajar Al-Qur'an, mentadaburinya, membacanya dengan baik dan benar, maka mereka sudah mengambil warisan para nabi karena Rasulullah tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan apapun ya harta, tapi meninggalkan warisan ilmu ya. Jadi kita belajar Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, maka kita termasuk orang-orang yang mengambil bagian yang banyak ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah jalan menuju surga, ya ketahuan menuntut ilmu, ya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu Al-Qur'an ya, di sini ketentuannya adalah ilmu Al-Qur'an ya. Terus mempelajarinya, kemudian maka dia akan mendapatkan kunci surga ya, jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga adalah ditinggikan derajatnya ya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah kemudian berilmu ini akan diberikan satu derajat ya, tingkatnya lebih tinggi dari orang yang bertakwa saja tapi tidak memiliki ilmu ya. Kemudian diberikan kebaikan. Nah, keempat adalah barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah menjadikan paham akan agamanya. Jadi bagi orang yang mau belajar Al-Quran terutama, dia akan bisa, pasti bisa ya. Insya Allah pasti bisa. Kalau dia belajar, karena Allah sudah berjanji juga ya, yaitu uh, walau kad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, itu janji Allah ya, tidak aku turunkan Al-Qur'an ini melainkan untuk mudah dipelajari. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau belajar ya.
Ini ada kata-kata ya, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Jadi ilmu itu hendaknya didatangi ya, bukan ilmu yang mendatangi kita. Berarti kita memang harus mendatangi ilmu untuk kita mendapatkan ilmu ya. Jadi bukan ilmu yang mendatangi kita ya, tapi kita yang mendatangi ilmu. Nah, kemudian adab menuntut ilmu ya. Niat dengan ikhlas mencari ilmu karena Allah Ta'ala, memperhatikan guru, mengosongkan hati untuk siap menerima pelajaran seperti yang saya katakan waktu awal ya. Kemudian tidak sombong juga tidak malu, ya tidak sombong jika memiliki ilmu yang banyak, kemudian juga tidak malu jika belum memiliki ilmu dalam membaca Al-Quran. Kemudian perbanyak doa, bersabar dalam prosesnya. Nah, kemudian ada keutamaan membaca Al-Quran ya. Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Ya. Jadi baca Al-Quran karena sesungguhnya akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan baik manusia, menjadi orang yang terbaik ya. Kemudian untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Ya, jadi orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia dan lagi taat kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah pahala bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi jangan khawatir ya. Nah itu kan yang mahir. Kalau yang belum bisa bagaimana? Yang belum bisa, pahala bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, tetapi mau yang penting, mau belajar. Nah, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Ya, yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Pahala yang pertama adalah sulit membacanya, kemudian yang kedua adalah berusaha dari terbata-batanya, ya, mendapatkan dua pahala ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang masih belum bisa, misalkan di sini jangan khawatir karena pahala itu mengalir untuk kita. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kemarin ini yang kita membaca Al-Qur'annya belum baik dan benar, Allah akan ampuni. Kemudian kalau kita pun dalam belajar salah berkali-kali di sana, maka Allah juga akan mengampuni dan semakin banyak kita salah, ya banyak yang kita baca dengan salah, maka di situ akan mendapatkan pahala. Nah, ketika kita misalkan dalam bacaan Al-Quran, dalam sholat kita, bacaan kita salah, maka Allah juga tetap memberikan pahala karena kita sedang belajar. Yang dosa itu kalau nggak belajar, ya sudah tidak bisa, tidak belajar. Nah, ini yang membuat kita jadi dosa. Ya sudah nggak bisa, kita belum tahu dan nggak paham ilmunya, kemudian kita baca saja, sementara kita butuh Al-Quran untuk sholat. Betul nggak Bu? Kita butuh Al-Quran buat sholat kan? Walaupun hanya sekedar ayat-ayat pendek saja. Karena membacanya harus dengan tartil ya, memenuhi hak dan mustahaknya. Nah kemudian Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita ya di mata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini ya, itu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Nah, jadi dua ya posisinya. Bagi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan mentadaburi dan mengamalkannya, maka dia akan ditinggikan oleh derajatnya dan juga Allah merendahkan orang-orang yang tidak bersama Al-Quran. Ya, ini kemudian, nah selanjutnya ya, nah itulah pengantar tasin sedikit pengantar tasin yang makna dari tasin. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana dengan bacaan isti'adzah dan basmalah. Apa itu isti'adzah? Nah, dikenal dengan ta'awuz ya, ta'awuz yaitu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Di sini ada perintah dari Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita mau membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi cara membaca isti'adzah bisa dilakukan dengan jahar. Jahar artinya apa? Suaranya keras ya. Atau sirri, pelan. Sehingga yang mendengar hanya pembaca. Dibaca jahar ketika kapan? Ketika kita tilawah dilakukan secara jahar. Misalkan kita pribadi nih mau baca Al-Quran dengan suara yang agak ada suaranya, maka kita akan membacanya juga, tausnya juga dengan jelas ya. Kemudian yang kedua adalah ketika tilawah dalam satu halaqah. Nah, misal kita rame nih dalam rame-rame ya seperti ini kan kita sebutnya dalam satu halaqah ya. Halaqah itu adalah berkumpul ya. Nah, itu
kita yang pertama membacanya. Nah, jadi kalau misalnya kita tadarusan nih Bu ya, tadarusan. Nah, terus yang baca pertamanya misalkan eh, Ibu Siti misalnya ya, Ibu Siti yang baca pertamanya, maka dia yang membaca ta'awudz ya. Nah, itu yang suara kerasnya. Nah, yang kedua baca kedua dan ketiganya tidak perlu lagi membaca ya, kalaupun dia membaca dipelankan atau di dalam hati saja. Nah, itu kaidah membaca isti'adzah ya. Jadi semuanya tidak usah semuanya baca tahu semua ya, tidak perlu. Jadi satu orang saja yang membaca saat di awal pembaca pertama. Nah, dibaca siri. Ketika tilawah dilakukan secara siri, kalau kita membaca Al-Qur'an dengan suara pelan ya, maka kita memelankan juga tausnya ya. Nah, apa namanya, nggak usah kenceng ya, gitu seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketika tilawah dalam halaqah tapi bukan yang pertama. Nah, itu tadi ya. Yang pertama boleh kita bacakan dengan siri saja. Pelan gitu ya, seperti itu, tidak kenceng seperti yang awal tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika dalam sholat, baik sebagai imam mau makmum atau sendiri. Nah, kalau kita baca Al-Quran tadi sesuai dengan faiza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berarti ketika kita membaca ayat Al-Quran dalam sholat kita baca ta'awuz, tapi ta'awuznya pelan saja ya. Pelan-pelan dalam hanya apa sih namanya itu, komat ya, komat kamit saja. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika dalam saat, nah ini adalah isti'adzah. Jadi kita pun nanti akan mempraktekkan ini ya, yaitu baca simak, di mana kita akan membaca bergiliran ya, bergiliran. Nah, kemudian yang yang kita baca hanya pertama saja. Pertama untuk menghemat waktu ya, yang kedua memang begitulah keadaannya. Kemudian cara membaca basmalah. Nah, basmalah. Baca basmalah biasa dibacakan setelah isti'adzah ya, setelah kita baca ta'awuz. Kemudian pada dasarnya basmalah adalah sebagai tanda memulai surat baru ya. Setiap surat baru pasti diawali dengan basmalah kecuali Al-Fatihah, karena di Al-Fatihah di Imam Ashim riwayat Habs itu merupakan ayat pertama ya. Tapi kalau di riwayat lain ada yang tidak ya, seperti Wars itu dia basmalahnya bukan ayat pertama. Ayat pertamanya adalah hamdalah. Maka dia dipecah di bawah ya. Dipecah di bawah ada tanda. Kalau di Al-Qur'an kita itu ada tanda lam, kemudian ada tanda hati. Nah, itu adalah di riwayat lain itu adalah ayat ya, satu ayat lagi ya. Jadi seperti pada bacaan Al-Fatihah, yaitu terakhirnya itu ya, sebelumnya itu terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu berarti yang bacaan itu adalah di ayat di riwayat lain itu adalah satu ayat. Jadi tetap 7 ya. 7 yang berulang-ulang walaupun basmalahnya bukan ayat pertama. Nah, dia memecahkannya di mana? Dipecahnya di siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Kemudian selanjutnya itu ayat ke-7. Kalau kita digabung ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, nanti kita akan belajar nih tentang Al-Fatihah setelah kita selesai Fatihah ya. Nah, kemudian baca basmalah di awal surat dapat dibaca secara jahar. Nah, jadi kalau kita tapi kalau bacaan basmalah di pertengahan surat cukup dengan siri. Nah, seperti itu ya bacaan basmalah. Nah, kita lanjut ya, yaitu mura'atul huruf wal harokat. Apa itu mura'atul huruf wal harokat? Mura'atul huruf adalah huruf yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan makhraj dan sifatnya, tidak tertukar ya. Contoh misalnya kita akan menyebutkan huruf wo menjadi do. Nah, kalau bo itu memang huruf makhrajnya harus tepat ya, tidak ketukar dengan huruf dal yang kita jadikan o, bervokal o ya. Misalnya do. Nah, walad dolin. Nah, itu berarti kita menggunakan huruf do, dal menjadi do, atau huruf D, huruf D kita ya. Jadi kita harus jangan sampai tertukar. Kalau tertukar maka terjadilah kesalahan jali ya. Menukar huruf terjadi kesalahan jali ya. Misalnya po dibacanya to. Nah, sirotol ladzi. Nah, berarti gitu ya, seperti itu. Maka itu adalah huruf-huruf yang akan
cacat ya. Jadi kesalahannya adalah kesalahan jali, tertukar ya. Huruf ko dan ka. Nah, itu harus hati-hati ya. Kadang-kadang suka tertukar hurufnya. Ha dan ha itu juga suka tertukar. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kemudian eh, huruf zal menjadi za, huruf za menjadi za ya gitu seperti itu. Huruf wo jadi zo. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian atau jim yang kotor, misalnya nih rojim, jim. Nah, itu ya, itu juga sama. Hati-hati bukan hurufnya bukan berasal dari ujung lidah, tetapi dia berasal dari tengah lidah. Jadi bukan jim tapi jim ya, bersih ya. Nah, ini kadang-kadang kita melakukan kesalahan ya. Itu adalah muratul huruf. Nah, muratul harokat. Nah, yaitu kesempurnaan dalam membunyikan huruf berharokat. Fathah jangan sampai begini. Misalnya nih, fathah menjadi misalnya ya, maliki yaumiddin, ma-nya tidak terbuka, jadi harus dibuka ya. Fathah itu terbuka ya, terbuka mulutnya ya. Ma, nah seperti itu ya. Ma, mi, mu, nah seperti itu. Caranya gimana kalau domah manyun ya, mulutnya dimanyunkan. Contoh misalkan A, I, U. Nah, kemudian kasroh, gimana kasroh? Kasroh adalah rahangnya turun seperti meringis. Jadi turunkan ininya ya, rahang ini kita turun. I, ma, mi, mu. Ta, ti, tu. Nah, kalau eh, domah, mulut kita harus dimanyunkan ya, supaya tidak terbaca miring. Contoh misalkan, munafiqun. Nah, atau muslihun. Karena dia tidak terlalu dimanyunkan, harus dimanyunkan ya. Jadi dia membentuk seperti banget. Munafiqun, muslihun. Nah, seperti itu ya hu-nya ya, betul-betul uh, terbentuk. Nah, ini kenapa kita harus tahu ini karena nanti kita akan belajar juga ya. Sesuaikan dengan apa nanti yang kita pelajari sekarang nih nanti ketika kita sudah masuk kelas ya. Nah, lanjut sifat tebal dan tipis huruf. Nah, ini juga kita harus tahu ya sebelum kita masuk ke dalam kelas KTH. Huruf tebal itu ciri-cirinya adalah menggunakan bervokal O kecuali ro ya, kecuali ro. Ya, bervokal O, semua huruf yang bervokal O maka dibaca tebal ya. Namanya isti'ala kecuali ro ya. Kenapa ro? Padahal ro juga bulat dan dia juga bisa dibaca tebal karena ro mempunyai sifat tipis ya. Nah, ro ini ada dua ya, ada dua muka, bisa tebal dan bisa tipis. Tetapi kalau huruf-huruf yang lain selain ro tidak punya sifat tipisnya. Apa saja bisa dilihat coba ditahu ya. Apa saja yang hurufnya bervokal O? So, kita fathahkan ya. So, lo, o, zo, terus kemudian ho, wo, dan O ya. Nah, itu ada 7. Nah, itu sifat-sifat yang tebal. Bagaimana cara membunyikannya? Nah, ini cara-caranya karena rahang kita ini tidak sama dengan rahang orang Arab, ya. Kalau orang Arab itu kan rahangnya besar, Bu ya. Jadi dia mah nggak senyum, nggak dibantu juga hurufnya sudah bagus keluar dari sananya. Tapi kalau kita yang mulut-mulut kita mungil-mungil kecil-kecil, rahang kita nih kecil-kecil, kita bantu ya, Bu. Kalau huruf tebal bunyikan sesuai makhrajnya, ya, kemudian dibantu dengan tidak senyum. Jadi jangan disenyumkan ya Bu kalau kita menyebutkan huruf-huruf tebal. Contoh misalnya so. Tapi hati-hati. Tidak senyum saja, bukan manyun ya, bukan didorong, jangan didorong ke depan, jangan begini Bu. So. Nah, bo. Nah, tidak sampai terkempot pipinya. Nah, itu jangan ya. Tidak boleh menyebutkan huruf-huruf tebal itu dengan memanyunkan bibir. Karena bibir bukan karena dia bukan huruf bibir, jadi tidak perlu ada kontribusi bibir ya. Jadi so cukup tidak senyum saja. So, do, o, zo. Nah, tidak perlu kita so, do, po. Nah, nggak boleh begitu ya Bu ya. Tidak boleh dimanyunkan bibirnya untuk menyebutkan huruf-huruf tebal. Cukup dilakukan tidak senyum saja ya. Contoh so, lo, nah nggak bergerak kan bibirnya ya. So,
lo, 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 ho, lo. Nah, nggak bergerak. Bukan so, lo, po, bukan seperti itu. Ya, sehingga ketika kita baca Al-Fatihah walau bo, jadi walau bo, nah, walau bo. Nah, kenapa? Karena dimajukan. Sebenarnya tidak boleh ya. Cukup walallolin. Nah, cukup seperti itu saja. Jadi tidak boleh dimajukan bibirnya untuk menyebutkan huruf-huruf tebal. Nah, kemudian huruf tipis. Nah, kebalikan. Huruf tipis bunyikan sesuai makhraj ya, terus dibantu dengan senyum. Contoh misalnya ma, mi, mu, ta, ti, tu, sa, si, su. Yang boleh manyun hanya saat menyebutkan dhammah ya, Bu ya. Misalnya ta, ti, tu. Sa, si, su. Da, di, du. Nah, jadi kita bisa gabung nih Bu ya. Nah, kita gabung. Kalau hurufnya tebal, tadi gimana? Kalau kita fathah bagaimana? Cara mulut kita? Kalau fathah, terbuka. Terbuka. Boleh ya Bu ya, ikut jawab. Terbuka. Kalau dia kasrah, rahangnya turun. Turun. Kalau dia dhammah, mulutnya maju, manyun, cucu. Nah, sekarang bagaimana cara kita membunyikan huruf tebal, tetapi dia berharokat fathah. Tadi katanya terbuka ya, berarti tidak senyum terbuka. Contoh, lo, terbuka, tetapi nggak senyum, bukan the. Nah, bukan begitu ya, lo. Kemudian kalau dia eh, kasroh, bli, turun ya, bli. Nah, turun ininya. Kemudian kalau dia domah, bu, tidak senyum, manyun, bu, nggak senyum dulu, bu, ya, bo, bui, bu. Nah, seperti itu ya. Itu caranya. Kemudian yang kedua misalnya ko, khi, hu. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau huruf tipis? Huruf tipis yang dibaca fathah. Jadi maka senyum terbuka. Contoh, ha. Nah, senyum ya. Ha. Terus kalau dia kasroh, senyum turun. Hi. Kemudian kalau dia doma, senyum dulu baru baru manyun. Hu. Jadi ha, hi, hu. Nah, senyum dulu ya. Jadi ketika kita menyebutkan au, zu. Nah, digituin ya, jangan dalam keadaan manyun masih manyun kita sebut zu, akhirnya menjadi zu. Au, zu. Susah kita menyebutkan huruf zalnya karena huruf lidah zal itu kan ada keluar sedikit lidahnya ya. Jadi kita harus kembalikan dulu supaya bisa menyebutkan huruf zu-nya sempurna. A'udzubillah. Nah, seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita menyebutkan huruf ya diperhatikan ya. Nanti ketika kita masuk ke kelas KTH, karena kan yang dibahas huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini bekalnya ya. Ini bekalnya. Jadi apa namanya Mas santri semua sudah bisa ya, sudah bisa. Oh, ini huruf tipis. Nah, tadi kita sudah punya bekal. Huruf tebal adalah huruf yang bervokal O kecuali ro ya, karena ro itu kenapa nggak dimasukkan padahal ro saat fathah dibaca tebal ya, ru dibaca tebal juga, tapi dia punya sifat tipis ya. Jadi dia punya dua wajah sifatnya ya. Ada tebal, ada tipis. Tetapi pada eh, huruf tebal istilah tidak mempunyai sifat tipis. Semuanya dalam keadaan tebal ya. Nah, itu ininya ya, kuncinya kita nanti akan belajar. Ya. Kemudian itu ya dia, itu adalah kita nanti akan belajar ketika kita menyebutkan huruf-huruf hijaiyah nanti ya. Jadi kita harus betul-betul
Ya, misalnya amanu. Nah, kita harus benar-benar ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret kepada amanu, nu, amanu. Nah, nggak jelas ya U-nya. Harusnya U benar ya. Amanu, imana. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik, sudah paham ya untuk cara membaca harokat. Ya, sudah Ya, paham Masya ya, tebal Allah. dan tipis, kemudian harokat. Jadi kita bermain nih sambil olahraga ya, Bu. Olahraganya jadi sekarang ini nggak usah lagi A, I, U, E, O. Nggak perlu lagi, Bu. Sekarang yang penting ngaji aja. Baca tapi dengan yang benar. Contoh misalnya kita baca bismillah saja ya, Bu ya. Bismillah. Ah, dibuka. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar di KTH itu eh, secara detail ya satu-satu dan bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana cara mengeluarkannya gitu ya. Nah, di sini sudah kita punya bekal cara menyebutkan huruf-huruf tebal atau tipis ketika berharokat ya. Nah, baik. Sekarang kalau sudah memahami, kita sekarang masuk dengan irama. Nah, ketika kita belajar di KTH ini, kita menggunakan irama ya, Bu. Apa yang kita gunakan irama? Iramanya kalau kita belajar di apa namanya di CTO, kita menggunakan nada ros, nada yang paling mudah. Nah, kenapa kita harus menggunakan irama? Karena Rasulullah juga bersabda ya, Zainul Quran bi aswatikum, ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, suara indah maksudnya ya, suara indah kalian. Bahkan Rasulullah menyatakan bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Maksudnya dalam artian lagu yang seperti apa? Nanti akan kita jelaskan di sini ya. Suara indah seperti apa yang dimaksud Rasulullah? Suara yang merdu atau indah dalam tilawah Al-Quran yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa. Ya, jiwa kita yang bisa menambah kehusuan dan bisa mendorong untuk lebih mentadaburi kandungannya. Ya, bukan suara yang berlebihan ya. Dianjurkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran selama tidak keluar dari kaidah kiroah yang benar, seperti berlebih-lebihan dalam melakukannya, sehingga menambah satu huruf atau menguranginya, maka hal itu haram dilakukan. Ya, terkadang dengan meliuk-liuk, dengan apa tidak perlu ya Bu ya, tidak usah dengan meliuk-liuk, tapi juga jangan lurus doang, gitu maksudnya ya Bu ya. Jangan nggak perlu meliuk-liuk ya seperti kori, nggak perlu, nggak harus yang seperti itu juga yang Rasulullah minta, tetapi juga tidak lurus doang ya Bu ya. Nah, nanti ini kan ada sedikit panduan ya dari cara membaca nada ini. Ya, kita pakai nada ros, yaitu datar, naik, turun. Nah, seperti itulah bahasanya. Jadi ketika kita baca yang pertama itu dengan datar, kemudian naik, kemudian kita baca turun. Seperti itu nanti kita akan praktek bersama-sama ya, Ibu ya, caranya. Supaya nanti ketika kita sudah masuk ke dalam KTH, kita sudah punya bekal ya. Bekalnya adalah iramanya yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Insya Allah yang tidak bisa berlagu juga insya Allah jadi bisa ya. Cara gampang kok ya, gampang caranya ya, Iya. dan tidak menyulitkan. Bukan lagu yang harus ada cengkoknya, harus ada apanya, itu bukan yang seperti itu ya. Tetapi dengan supaya apa? Supaya kita juga bisa menikmati ya, menikmati bacaan kita sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita muratul harokat huruf tebal nih. Sekarang kita huruf tebal ya. Membunyikan huruf tebal dengan nada eh, irama dengan irama ros yang tadi saya bilang ya. Nah, saya akan ambilkan nih satu, ini kan berarti ada 4 kalimat, 4 kata ya. Ada khohiku, gogigu, nah ini kalimat pendek ya. Maksudnya kalimat-kalimat pendek. Ada 4, ini berarti kita coba gunakan dengan nada ros ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya ambilkan dulu ya. Khoki khubah, khoki khubah, khoki kubako.
sol, sil, su, bals. Nah, ini semuanya huruf tebal, tetapi ketemu dengan huruf yang tidak tebal juga, yaitu ba. Ya, ba itu hurufnya tipis. Bagaimana cara menyuburkan huruf ba tadi? Kalau dalam keadaan berharokat, senyum terbuka, ba. Tetapi dia bertemu dengan huruf sod. Maka ketika sudah senyum ba, kita lepaskan senyumannya supaya kita bisa menyebutkan huruf sod. Contoh, sol, sol, sil, su, bells. Nah, bells. Nah, kita kan tadi baknya kan jangan dua-duanya tebal ya, jangan balls. Kalau balls jadi baknya tebal. Nah, hati-hati ya. Khohibah, khohibah, kokikubako, sosil subels. Nah, bako, baho. Terus bau, bah, bau. Nah, ba juga sama ya. Bau, bah. Langsung tidak senyum. Nah, itu caranya. Kemudian yang kedua, modilubau, totitubabo, zozilubau. Nah, ya untuk huruf to dan ko di sini ada pantulan, ya kita pantulkan ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, nanti kita baca bersama-sama ya Bu. Siap ya? Ya, sama saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khokhikubah, khokhikubau, kokikubako, sosil subaus. Bisa Bu? Sekarang kita bersama-sama, yuk. Khokhikubah, kokikubah, kokikubah, kokikubah. Ya, ya, baris kedua sekarang Bu. Saya terlebih dahulu ya. Modilubau, kokikubako, zozilubau. Ya, bersama. 1, 2, 3. Modilubau, kokikubako, zozilubau. Ya, ini adalah huruf-huruf tebal. Sekarang kita masuk ke huruf-huruf tis. Ya, saya terlebih dahulu ya. A, I, U, Ba. Nah, jadi senyum ya Bun. Sa, si, su, bas. Mami, mu, bam. Lali, lu, bal. Nah, itu ya. Yang kedua. Ha, hi, hu, bah. Tati, tu, bat. Fafi, fu, baf. Nani, nu, ban. Nah, nanti di sini di kelas KTH akan dikasih tahu ya bagaimana cara membaca huruf-huruf ya ketika sukun. Ya, baik. Sekarang saya terlebih dahulu ya, Bu. Ya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terlebih dahulu ya. Ai uba, sasi subas, mami mubam, lali lubal. Bersama. Coba sasi subas, mami mubam, lali lubal. Nah, baris kedua saya terlebih dahulu. Ahi hubah, tati tubat, fafi fubaf, nani nuban. Ya, bersama. Ahi hubah, tati tubat, fafi fubaf, nani nuban. Ya, itu ya. Itu adalah kalimat-kalimat pendek ya. Nah, sekarang kita matikan dulu, mute dulu semuanya. Nanti kita baca lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh irama bacaan dalam 3 nada yang agak panjang. Nah, ada yang sudah tahu nih, sudah hafal bacaan ini? Mungkin sering dibaca dalam Al-Quran karena paling pendek ya, yaitu surat Al-Kautsar. Nah, di sini ada 3 nih, kebetulan ada 3 nada, maka kita coba dengan membaca 3 nada tadi ya, dengan nada ros ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama saya akan nada datar dulu.
Inna a'toinakal kautsar. Nah, datar dulu ya. Datar. Kemudian kita naikin, Bu. Fasholli li rabbika wanhar. Naik kan? Kemudian turun lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Bisa, Bu? Sekali lagi ya. Inna a'toinakal kautsar. Yang kedua tinggi. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian kita turun. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, bersama-sama sekarang ya. Saya terlebih dahulu, nanti baru Ibu. Ya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama, saya dulu ya. Inna a'toinakal kautsar. Ya, bersama 1 2 3. Baik, sekarang tinggi saya dulu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Bersama. Fasholli li rabbika wanhar. Turun sekarang saya duluan. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, bersama. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, enak nggak, Bu? Enak. Sekali lagi kita akan baca Al-Ikhlas. Siapa yang sering baca Al-Ikhlas dalam sholat? Ya, saya juga suka. Paling suka saya dengan Al-Ikhlas ini ya. Saya awali selalu sholatnya dengan Al-Ikhlas dulu. Saya senang ya. Nah, nanti baru surat-surat lain. Nah, sekarang kita baca nih ya. Kita baca terlebih dahulu. Ini ada 4 nih. Bagaimana dengan 4 nada? Kita ikutin aja. Datar, naik, naik, turun. Nah, seperti itu ya. Datar, naik, naik, turun. Nah, ya. Coba saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datar dulu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekarang saya akan bacakan, nanti ibu-ibu juga semua mengikuti ya. Baris pertama dulu. Yang pertama bacaan Qul huwallahu ahadnya ya. Baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu ya. Qul huwallahu ahad. Ya, bersama. Qul huwallahu ahad. Baik, Bu. Allahu samad. Bersama. Di sini ada wa dengan lam ya, dengan alif lam jalalah. Alif lam jalalah pada kata Allah itu dibaca tebal ya. Tolong di mute dulu yang lain. Ya, di mute lagi. Nah, lihat ya, di situ ada kul huwa. Wa-nya adalah huruf yang tipis. Wa kemudian bertemu dengan huruf tebal. Kul huwa. Nah, hati-hati ya, jangan kul huwallah ya, Pak, Ibu ya. Kul huwallah. Nah, atau apalagi ditambah ditambah wallah, jangan wallah ya. Kul huwallah, wallah. Nah, hati-hati ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu nanti kita akan belajar ya.
Baik Bu, nah kita lanjut sekarang ke irama bacaan ruku dan sujud. Nah ini oleh-oleh ya, buat nanti kalau sholat kita baca dengan nada ini, diingetin nih, supaya nanti kita terbiasa ya. Enak ya, satu aja lah kuasain nadanya, nggak usah banyak-banyak Bu ya, yang ini aja cukup. Dicarikan yang paling ringan dan yang paling mudah ya. Tidak perlu ada cengkok, nggak perlu ada nggak perlu lah begitu. Pokoknya yang penting yang Rasulullah maksud adalah yang enak kita dengarnya, yang khusyuk kita bacanya ketika kita membaca dengan irama itu kita khusyuk ya. Baik, ini ada bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu pada saat kita ruku ya. Ya Bu ya. Nah, sekarang coba kita baca ketika kita sholat nanti bacanya dengan nada, 3 nada ros ya, dengan 3 nada. Yaitu datar, naik, turun. Saya akan bacakan ya Bu ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bisa ya, Bu? Bisa nggak? Bisa, oke. Coba kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya. Enak nggak Bu dengarnya? Enak ya? Allah juga suka loh Bu. Jadi nanti kalau sana kita ruku jangan gini Bu. Subhanarabbil Jangan begitu ya Bu. Kayak tadi ya. Sekarang kita ambil yang sujud. Ya. Saya dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, bersama Bu. 1, 2, 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti pas sholat bacanya seperti ini ya Bu, mau nggak? Ya, insya Allah seperti ini ya bacanya. Ketika kita sujud lebih dipercepat sedikit nggak apa-apa, tapi jangan cepat-cepat. Jangan subhanallahirrahmanirrahim, subhanallahirrahmanirrahim, subhanallahirrahmanirrahim. Ya, jangan seperti itu ya Bu. Biar Allah juga suka ya. Nah itu ya, ini kita sudah selesai ya. Kita baca shadaqallah yuk. Shadaqallahul Masya Allah. Nah, sebelum kita tutup, di sini ada keberkahan dalam bermajelis ya Bu ya. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah. Nah, kita ini sedang duduk berzikir mengingat Allah ya. Karena zikir kita adalah belajar Al-Qur'an, mengingatkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Nah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Diceritakan, lihat, itu hambaku sedang berkumpul memuji aku, mempelajari Al-Qur'an dan segala macam. Itu dikatakan di pelindung langit yang malaikatnya tidak turun ya. Jadi malaikat itu kan banyak ya. Nah, diturunkanlah ketika kita dalam berkumpul. Insya Allah, walaupun dalam keadaan online, insya Allah malaikat sekarang sedang berkumpul memperhatikan kita dan akan menyampaikannya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di langit ke-7 di arsy-Nya ya. Ya, bilang bahwa apa saja yang tadi engkau lihat, apa yang dilakukan hambaku, padahal Allah tahu ya, tahu padahal Allah apa yang kita lakukan, tetapi itulah menceritakan itu supaya apa? Supaya malaikat yang lain, penduduk langit yang lain itu mendengar ceritanya. Tadi ini ya, karena kan malaikat yang lain tidak kan, malaikat ini saja yang turun. Sengaja Allah tanya supaya apa? Supaya malaikat yang lain yang tidak turun itu juga tahu bahwa apa yang kita lakukan.
ya. Mudah-mudahan nah selama kita dalam pembelajaran banyaklah berdoa ya, karena malaikat masih berkumpul kepada kita, nggak akan bubar sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis dan salam ya, tidak akan bubar ya. Jadi menunggu kita dengan sabar sampai kita selesai banget dinaungi ya dengan sayap-sayapnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan kesempatan Amin. untuk belajar. Dan Amin. apa pesan saya adalah sabar dalam prosesnya ya, karena Amin. ini adalah pelan-pelan, tidak dengan seperti kita makan dengan cepat-cepat, tidak ya. Rasulullah saja ditegur ya oleh Allah ya ketika beliau menyampaikan ingin cepat-cepat ya. Dalam surat Al-Qiyamah nanti saya akan berikan ya. Dalam surat Al-Qiyamah dikatakan bahwa Rasulullah jangan terburu-buru, biarkan aku yang menyimpan di dadamu. Nah itu jadi nggak boleh juga, Rasul saja tidak boleh ya terburu-buru, apalagi kita ya. Jadi jangan terburu-buru, biarkan Allah menyimpannya di dalam dada kita sehingga kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan selamat ahlan wa sahlan. Nanti kita akan dipecah nih ya ininya. Kelasnya menjadi 4 kelas ya. Kalau tadi yang tidak saya dengar, yang saya dengar tadi yaitu dibagi menjadi 4 kelas. Nanti ada nama kelas-kelasnya masing-masing. Nah, insya Allah silakan. Kalau misalkan memang tidak bisa, misalkan kita tidak ada waktu ya, misalnya kita lagi uzur atau bagaimana, nyimak saja ya Bun, nyimak saja, didengarkan saja, disimak sambil kita melakukan kegiatan. Atau kalau misalkan kita berada di kantor, kita bisa pakai headset, misalkan kita ada perlu ke kantor pagi-pagi ya. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa memenuhi 70% dari absensi. Karena yang memenuhi 70% absensi itulah yang akan masuk ke kelas reguler selanjutnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita. Jangan memberikan waktu sisa untuk bercengkrama dengan Allah ya. Kalau kita belajar Al-Quran itu berarti kita bercengkrama dengan Allah ya. Jangan berikan sisa waktu, tapi siapkan waktu. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini hanya 1 jam berapa ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Dari jam 5.20 kalau nggak salah ya, sampai jam 6.45. Mudah-mudahan waktu itu bisa kita persiapkan, dan mudah-mudahan waktu itulah nanti yang akan memberatkan timbangan kita nanti di waktu-waktu terbaik lainnya ya. Masih banyak ya waktu-waktu Ummahat Fillah yang punya ya, baik-baik ya, yang terbaik, dan ini menambah ya, menambah timbangan berat kebaikan kita nanti di yaumil hisab insyaallah. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa barakallahu fikum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, saya kembalikan ke Bu Trias. Silakan Bu Trias. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair Umi Eman, masya Allah, tabarakallah. Kita sudah belajar sedikit ya tentang tahsin tadi ya, pengenalan sedikit. Barangkali sudah ada ummahat yang sudah paham ya, atau sudah pernah belajar tahsin ya, tapi mungkin juga sebagian masih belum paham ya. Karena itu mohon bersabar seperti yang Umi sampaikan tadi ya. Ikuti prosesnya setahap demi setahap ya. Insya Allah di setiap hurufnya ada pahala yang mengalir untuk kita ya. Meskipun yang sudah bisa maupun yang belum bisa, insya Allah pahalanya tetap mengalir untuk kita semua. Dan semoga pahala yang kita lakukan ini juga akan mengalir amal jariah ya untuk para guru kita, untuk orang tua kita, dan juga untuk suami dan anak-anak kita ya yang sudah mengikhlaskan ya, memberikan waktu kepada kita untuk belajar ya. Insya Allah di setiap hari Kamis dan hari Ahad ya, ba'da subuh. Ya alhamdulillah. Umi, apakah membuka ruang untuk bertanya, Umi? Mungkin satu? Ya, silakan, boleh. Ya, silakan. Masih ada Ada waktu. yang ingin ditanyakan mungkin pada Umi Emma tentang materi hari ini? Ya. Atau terkait dengan kelas KTH, silakan Bu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Ummahat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. saya Umi Bu Islamiati, Islamiat silakan. iya, dari Malang. Mohon maaf untuk pembelajaran KTH nanti itu apakah ada panduannya atau panduan yang kita beli online kemarin, Oh, iya. buku panduannya nggih? Nah, ini yang Punya menjawab iya. Bu Trias nih, silakan. Ya, Umi. Ya, insya Allah nanti untuk pembelajaran, ya mulai hari pembelajaran yang berikutnya ya, untuk hari selanjutnya, insya Allah nanti akan ada materi ya, Om ya, kita bagikan di kelas. Oh, oh Ya, gitu. nanti materi yang akan dipelajari akan kita bagikan di kelas masing-masing. Nah, kemudian Nggih. juga linknya juga kelasnya masing-masing ya, nanti terpisah. Oh gitu. Oh iya. Ya, Nggih. sesuai dengan pembagian kelasnya. Oh begitu. Iya. Iya. Biasanya Terima sebelumnya ya kasih. Bu Trias ya sudah dikirimkan ya, biasanya Iya. sebelum Bisa ke di-print apa nanti. ya sudah kirim jadi bisa di-print. Oh gitu. Iya. Ya. Terima kasih Barakallah. Sama-sama. Ini Barakallahu fikum. ya, usahakan nanti materi yang dibagikan dicetak ya Om ya, di-print. Nah, supaya Gitu. nanti bisa kita pelajari, kita baca lebih mudah, kemudian bisa ditambahkan jika ada catatan-catatan ya. Barangkali ada yang disampaikan pemateri belum ada di dalam modul. Nah, bisa kita Iya. tambahkan. Seperti itu. Oh iya. 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 Matur Baik, nuwun Umi. Barakallahu fiik. Ya, Umi. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa ya Ummahat untuk absensinya ya, apabila memang sedang uzur, sebaiknya berkabar ya di grup, menyampaikan izin untuk menyimak, sehingga absensinya akan tetap terpenuhi. Seperti itu ya. Jangan sampai tidak berkabar. Kalau tidak berkabar dianggap tidak masuk atau tidak ikut menyimak. Nah, nanti sayang sekali ya tidak bisa ikut kelas lanjutan. Karena kelas KTH ini adalah kelas penjaringan untuk kelas selanjutnya, kelas reguler di CTO, sehingga kita bisa belajar tahsin lebih dalam lagi. Ya, kami mencari ummahat yang memang berkomitmen untuk bisa mengikuti kelas pembelajaran dengan tertib seperti itu ya, Umi Emma ya. Iya. Ya. Iya. Kita Mohon maaf ada pertanyaan Bu Trias di Iya. ini Oh, iya. di chat, di Absensinya grup chat. iya. Mohon maaf, absensinya di tempat Ya. ada linknya absensi atau link Oh, enggak, absensi? Om. Nanti Oh, diabsen enggak. oleh penanggung jawab kelasnya masing-masing. Ketika Oh, masuk begitu. di link kelas, nah itu sudah dicatat absennya. Oh, Seperti itu. iya. Terima kasih. Ya, seperti hari ini ya. Jadi seperti hari ini kita kelas besar. Jazakillah khair Umi Ulfa yang sudah mendampingi dan sudah mencatat absen-absen yang masuk seperti itu. Jadi tidak mulai link lagi ya Om ya. Insya Allah mudah. Afwan Ada Umi, lagi? Ya. Afwan Umi. Ini tadi untuk absen di link ada yang masuk atas nama Muhammad Fauzan. Ini siapa ya? Oh iya. Menggunakan akun atas Menggunakan nama akun Suami suami mungkin. apa menggunakan akun atas nama Muhammad Fauzan. ya, karena mau dicatat absennya. Ya. Tidak ada? Ya baik, nanti saya infokan lagi di grup kelas besar mungkin ya. Ya, karena absen hari ini sudah mulai kita catat ya Om ya. Sudah mulai kita catat untuk pertemuan yang pertama ini. Masih ada lagi Om yang ditanyakan? Ya, jadi cukup untuk hadir. Kalau seandainya memang tidak bisa membaca, ditulis menyimak gitu, seperti itu. Nanti ketika sudah di dalam pembelajaran, begitu ya. Berarti. Ya, betul. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada kali ya? Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan semuanya siap ya untuk masuk kelas. Amin. Insya Allah. Menjemput berkah Allah ya, menjemput berkah dan rahmat Allah, insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Insya Allah. Ya, silakan Bu. Siapa? Amin. Semoga istiqomah ya. Ya, insya Allah. Jika masih ada pertanyaan nanti boleh japri ya Umi ya. Boleh japri ke Umi Emma, boleh ke saya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Untuk kelas pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oh ya.
Juga mungkin, ada yang terlewat sedikit ya, selain nanti modul yang sudah kita sampaikan, nanti kita sampaikan di kelas masing-masing ya Umi, bahwa, kelas pembelajaran di CTO ini, bersama dengan CTO ini sifatnya gratis ya, gratis. Jadi tidak ada biaya yang dipungut, tidak ada biaya apapun yang dipungut dari pembelajaran kita bersama CTO, insyaallah. Ya seperti itu, ya alhamdulillah kita tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah, kemudian istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan dalam pembelajaran ini. Terima kasih Umahat yang hadir membersamai pembelajaran hari ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.